Hey guys, ini Stanley. Di video ini saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa menghadapi perang harga. Entah bisnismu itu dagang ataupun jasa. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini. Oke, sebelum mulai ke topik, kamu perlu tahu dulu dampak ataupun kekurangan dari perang harga ini. Menurut saya tuh strategi perang harga ini merupakan satu strategi bisnis yang sangat sulit untuk membuat bisnismu akan berkembang ya. Karena kenapa? Perlu kamu tahu dulu. Jadi kalau kamu sebagai business owner ataupun eksekutif di perusahaan, yang perlu kamu perhatikan itu bukan hanya omset atau sales, melainkan profit, net profit margin kamu. Karena kenapa? Jika macam sales kamu walaupun tinggi, tapi net profit margin kamu pun rendah, profit yang kamu dapatkan itu kecil. Jadi sangat sulit untuk bisa menggunakan uang yang kamu dapat atau profitnya untuk menaruh kembali lagi ke biaya operasional macam marketing ataupun product development, membuat bisnismu itu stagnan. Oke, sekarang saya kasih kronologi lagi. Macam sekarang saya sendiri, saya biasa ada nampak macam di Shopee tuh saya ada jualan pouch travel nih contoh. Biasa kalau saya jualan di marketplace, misalnya saya sekarang jualan produk pouch travel dengan harga 10.000. Besoknya atau berapa minggu lagi, saya pasti ada nampak seller yang jual harga pouch travel di bawah saya. Mungkin dia jualnya 9.000. Saya seller yang suka perang harga bagaimana? Saya jual lagi di bawah harga 9.000, 8.000, lalu seller si B dia pun lanjut lagi jual di harga 7.000. Begitu terus saling perang harga. Sampai kapan itu kita mau berkembang? Kita bisa anggapan perang harga itu adalah strategi red ocean. Kalau kamu ada baca buku Blue Ocean Strategy, jadi red ocean itu adalah di mana market share kita itu udah terlalu banyak kompetitor, sehingga kita hanya mendapatkan market share yang sedikit, sama kita terpaksa harus perang harga. Kita harus cari cara untuk bisa keluar dari red ocean tersebut, masuk ke blue ocean. Nah, untuk strategi mengeluar dari red ocean ini, masuk ke blue ocean, ada satu, yaitu branding adalah suatu identitas bisnis dan sangat penting. Jika toko kamu tidak ada brand yang resmi ataupun brand yang disukai orang, maka kamu akan terjebak di red ocean ataupun perang harga. Kronologi simpel kayak gini. Sekarang saya sebagai satu customer yang suka olahraga nih, saya pastikan butuh baju olahraga. Saya pribadi sih kalau mau pilih baju olahraga, saya akan pilih Under Armour. Karena persepsi saya sebagai customer ke brand Under Armour ini udah baik, karena saya anggapan udah tahu bahwa kalau mau cari produk yang lengkap, produk yang keren, produk yang bagus, saya pasti carinya di Under Armour. Itulah, brand adalah suatu persepsi customer terhadap brand itu sangat penting. Dan keunggulan dari branding ini ada 3. Pertama, kamu bisa membuat customer menjadi long term customer sehingga terjadinya repeat order. Dengan adanya repeat order ini, maka sales kamu akan selalu ada. Tentunya dong, kalau kamu sekarang buka usaha, kamu pasti mau customer tuh akan sering kembali aja, bukan cuma sekali belanja, udah. Kamu bikin menjalin hubungan transaksi atau kerjasama selama-lama mungkin, oke? Bukan cuma sekali aja. Kedua, kamu bisa menjual harga yang lebih tinggi produk kamu ke customer ini ataupun long term customer. Macam saya nih sekarang, segitu banyak pakaian-pakaian olahraga ataupun baju olahraga yang macam Nike ataupun merek-merek yang gak jelas, kenapa saya pilih Under Armour? Karena saya udah menjadi long term customer mereka. Walaupun mereka kasih saya harga produk yang lebih mahal, tapi saya tetap pilih punya mereka. Karena persepsi saya terhadap brand Under Armour itu udah bagus banget. Ketiga, kamu bisa membuat long term customer sebagai salah satu sumber marketing. Karena long term customer juga akan membawa efek referral. Macam saya sekarang nih, contoh saya sama teman pergi ke mall. Saya sama teman saya pengen beli pakaian olahraga nih, dia tanya aku, "Bro, mau beli baju apa?" Saya rekomendasinya pasti Under Armour. Artinya apa? Artinya saya membawa customer yang baru masuk ke brand atau bisnis kamu. Nah, dengan 3 keunggulan ini, kamu akan bisa keluar dari perang harga ini ataupun red ocean.
Lo mau info juga nih, kalau misalnya kamu sekarang sebagai business owner ataupun staff biasa, kamu udah mendapatkan uang nih profit, kamu jangan cuma langsung dihabisin. Kamu harus ingat nabung lalu diinvestasi. Kalau kamu melakukan investasi di platform macam Ajaib, Bibit, kamu bisa menggunakan kode referral saya di bawah deskripsi ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka, bisa kamu di-share dan di-subscribe ya. Terima kasih.